Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas, mahasiswa satu manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus psikologi industri yang erat kaitannya dengan komunikasi organisasi. Jadi, berdasarkan studi kasus yang ada, permasalahan permasalahan yang ada erat kaitannya dengan komunikasi dalam organisasi, khususnya komunikasi interpersonal atau yang terjadi dalam hal ini antara penjual dan pembeli. Em, Menurut studi kasus yang ada, masalah ini disebabkan oleh kurangnya fokus dari pengambil pesanan karena melakukan banyak tugas sekaligus, seperti menerima pesanan, kemudian ada menghitung uang kembalian, kemudian mengisi minuman, dan juga menyiapkan pesanan. Tentunya karyawan dengan tugas yang banyak sekaligus akan memecah belah fokusnya, sehingga hal ini bisa mungkin saja terjadi kesalahan sehingga menyebabkan kesalahan dalam menyiapkan pesanan. Kemudian ada perbedaan bahasa antara pelanggan dan pengambil pesanan. Dalam hal ini perbedaan bahasa dan juga komunikasi harus komunikasi merupakan hal yang penting untuk mempermudah dari pelanggan maupun pengambil pesanan. Baik, untuk solusinya yaitu untuk yang pertama ada pembagian tugas yang jelas dan juga menambah karyawan. Tentunya seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketika tugas itu dibagi dengan jelas, job desk-nya jelas, karyawan akan lebih paham untuk melakukan tugas dan kewajibannya. Dan kemudian untuk menambah karyawan dalam hal ini, untuk menambah sumber daya yang ada, tentunya perusahaan harus menambah karyawan untuk mempermudah jalannya operasional organisasi ataupun operasional perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada pelatihan bahasa maupun pelatihan komunikasi. Tentunya untuk komunikasi dalam hal ini penting untuk mempermudah antara karyawan dengan pembeli dalam hal pemesanan. Kemudian ada menggunakan sistem pemesanan yang lebih baik. Bukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada akan memudahkan karyawan dalam mencatat pemesanan sehingga tidak ada kesalahan. Kemudian ada mengulangi pesanan. Di sini karyawan dapat mengulangi pesanan, mengecek kembali kepada pembeli untuk memastikan bahwa pesanan yang dipesan benar-benar sesuai dengan keinginannya. Kemudian ada solusi ini dapat diukur keefektifannya melalui survei kepuasan pelanggan dan juga dilakukan proses evaluasi untuk mengetahui hasil yang sekarang dengan hasil yang sebelumnya. Kemudian ada kelebihan dari solusi ini adalah meningkatkan efisiensi dan juga ketepatan dalam proses pemesanan. Jadi solusi yang ditawarkan tadi merupakan memiliki kelebihan untuk meningkatkan efisiensi ataupun menghemat waktu dan juga akan meningkatkan ketepatan dalam proses pemesanan sehingga mengurangi kesalahan proses pemesanan. Kemudian ada meningkatkan kemampuan karyawan dalam berkomunikasi, kemudian ada mempercepat dalam proses pencatatan pemesanan. Ketika menggunakan sistem tentunya akan lebih cepat dalam proses pencatatan pesanan sehingga akan lebih efisien. Kemudian untuk yang keempat, yang memastikan bahwa pesanan sesuai dengan keinginan dari pembeli. Dampak positifnya ada meningkatkan citra perusahaan, kemudian ada meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga meningkatkan akurasi dalam pemesanan. Namun, di sisi lain terdapat kekurangan dari solusi yang ada, yaitu meningkatkan kompleksitas, karena mungkin adanya karyawan baru akan meningkatkan kompleksitas yang ada. Terus ada memerlukan biaya dan waktu. Dalam hal ini, ketika kita mengambil karyawan dari luar, tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih untuk melakukan proses rekrutmen hingga karyawan baru tersebut ditempatkan dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian ada memerlukan investasi lebih dalam hal ini baik itu investasi di teknologi maupun investasi di sumber daya manusianya. Kemudian ada mengalami kesalahan teknis yang
Dan dampak negatif dari hal ini adalah membutuhkan waktu untuk melakukan perubahan ataupun perbaikan, dan solusi yang dilakukan belum tentu langsung terlihat hasilnya. Baik, yang terakhir adalah permasalahan dalam organisasi merupakan hal yang tidak dapat hindari, termasuk termasuk masalah dalam hal komunikasi. Komunikasi menjadi hal yang penting dalam organisasi untuk memudahkan atau untuk memperlancar dalam kegiatan organisasi. Sebagai contoh dalam studi kasus yang sudah dibahas tadi, bahwa masalah tersebut disebabkan oleh adanya, oleh kurangnya fokus dan kendala dalam bahasa ataupun komunikasi. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin organisasi untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Salah satunya adanya dengan pelatihan dan pengembangan, khususnya dalam hal komunikasi. Namun, solusi tersebut tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan dalam prakteknya. Kelebihannya adalah akan lebih efisien dan meningkatkan akurasi pesanan, dan kekurangannya adalah membutuhkan waktu dan biaya yang lama dalam prosesnya. Sekian yang presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.